Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpa dari jurusan Pendidikan Fisika, mahasiswa Universitas Muslim Maros. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hakikat IPA dengan mata kuliah Pembelajaran IPA Terpadu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu hakikat. Hakikat adalah inti dari sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Nah, saya akan menjelaskan apa itu IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang ilmu alam beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamnya, dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu hakikat dan apa itu IPA. Jadi, hakikat IPA adalah inti dari segala sesuatu dari sumber ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli menurut proses ilmiah. Nah, itu tadi penjelasan dari hakikat. Dan hakikat itu mempunyai yang namanya konsep. Dalam konsep tersebut ada dua, yaitu satu, IPA sebagai metode khusus dan IPA sebagai metode ilmiah. IPA sebagai metode khusus adalah langkah-langkah seorang ilmuwan yang memperoleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan gejala-gejala alam. Itu adalah IPA sebagai metode ilmiah. IPA sebagai metode ilmiah adalah suatu jenis pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan cara khusus. Maka cara tersebut dapat berupa observasi, eksperimentasi, pengambilan keputusan, pembentukan teori observasi, dan seterusnya. Nah, itu tadi konsep IPA. Sekarang kita beralih ke karakteristik IPA. Karakteristik IPA ada 3, yaitu satu, merupakan pengetahuan teoritis. Yang kedua, merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan. Yang ketiga, meliputi 4 unsur, yaitu proses, produk, aplikasi, dan tingkat. Nah, itu tadi karakteristik IPA. Sekarang saya akan menjelaskan karakteristik belajar IPA. Karakteristik belajar IPA melibatkan seluruh alat indera, seluruh proses berpikir, dan berbagai macam gerakan otot. Belajar IPA dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara. Misalnya, observasi, eksplorasi, dan eksperimentasi, sama untuk membantu pengamatan. Nah, itu tadi karakteristik belajar IPA. Sekarang kita beralih ke kedudukan IPA. Kedudukan IPA ada 3, itu satu, IPA sebagai produk. Yang kedua, IPA sebagai proses. Dan yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai proses. IPA sebagai proses ada 2, yaitu basic skill, yang artinya proses dasar. Dan yang kedua, sebagai proses terintegrasi. Yang kedua, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. IPA sebagai sikap ilmiah dan dikembangkan oleh para ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sikap-sikap ilmiah ada 6, yaitu satu, objektif terhadap fakta. Yang kedua, tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Yang ketiga, berhasil terbuka, artinya bersedia menerima pandangan atau gagasan orang lain, walaupun gagasan tersebut bertentangan dengan pemikiran sendiri. Yang keempat, tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat. Yang kelima, bersifat hati-hati. Sikap hati-hati ini ditunjukkan oleh ilmuwan dengan bentuk cara kerja yang didasarkan pada sikap penuh pertimbangan, tidak ceroboh, selalu bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya sikap tidak cepat mengambil kesimpulan. Yang keenam, sikap ingin menyelidiki atau pengetahuan yang tinggi. Nah, itu tadi seputar dari penjelasan hakikat IPA. Nah, sekarang kita beralih ke contoh-contoh soal hakikat IPA. Di sini saya mempunyai satu contoh soal, yang dimana soalnya itu satu, keterampilan
Keterampilan proses IPA adalah kesimpulan yang dilakukan oleh para ilmuwan, di antaranya dalam mengobservasi, memprediksi, melakukan eksperimen, mengeluarkan variabel, merumuskan hipotesis, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hakikat IPA dipandang sebagai A. Produk, B. Proses, C. Sikap ilmiah, D. Metodologi, dan E adalah ilmu. Nah, di antara kelima jawaban ini, yang mana di sini jawaban yang paling tepat dari soal tersebut? Di sini saya akan menjawab B, yaitu proses. Jawabannya adalah proses. Mengapa saya mengatakan di sini proses? Kita di sini bisa membaca soalnya, itu ada kata-kata mengobservasi, memprediksi, melakukan eksperimen. Di sini ada kata-kata proses dalam pekerjaan ini. Nah, itu jawaban dan soalnya dari hakikat IPA. Sekian. Sekarang kita beralih ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran hakikat IPA. Misal nih, dalam kehidupan sehari-hari, bila kita mau mengambil dawet kan biasa kita dengar toh, suatu jenis minuman yang terdiri dari cendol, air gula merah, dan santan. Dengan menggunakan konsep masa jenis, kita bisa memproduksi apakah dawet yang disajikan kepada kita sudah manis atau belum. Bila cendol sudah terapun dalam dawet yang dihidangkan, berarti sudah manis. Karena massa jenis cendol menjadi lebih kecil daripada kuah manisnya. Namun, bila cendolnya masih tenggelam, berarti dawet tersebut masih belum manis. Tukang cendol akan surprise ketika kita minta tambah gula air merahnya, padahal kita belum mencicipinya. Nah, jadi pembelajaran IPA itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mengetahui sesuatu, misalkan dari makanan. Contoh ini yang saya tadi bicarakan, es dawet, kita bisa tahu rasanya walaupun kita belum mencicipinya. Kita lihat saja dari masa. Masa ini kan dipelajari dalam pelajaran IPA. Nah, itu. Sekarang kita beralih ke kaitannya dengan ayat Al-Quran dengan pendidikan. Menurut Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang bagaimana kekuasaan alam, menciptakan binatang, unta. Ini misalnya unta ya. Ini kan kalau binatang termasuk dalam biologi. Langit, gunung, dan bumi. Ini termasuk semuanya alam. Semuanya ini dipelajari dalam IPA. Nah, dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam ini, dan masih banyak lagi, akan dapat menjadi landasan bagi anak-anak didik untuk terus belajar IPA karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan bagi anak-anak didik untuk terus belajar IPA karena Allah, sehingga kelak jika Allah beri wewenang dan kekuasaan untuk menguasai alam dan kandungannya, maka akan dapat digunakan untuk kesejahteraan umat dan untuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu penjelasan dari seputar hakikat IPA, mulai dari penjelasannya, macam-macamnya, karakteristik belajar IPA, contoh soal hakikat IPA, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sampai dengan yang menyangkut ayat Al-Quran dengan pembelajaran IPA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.